Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata apabila kita istiqomah membaca bacaan, meskipun bacaan itu pendek, namun apabila dilakukan secara yakin, istiqomah dan penuh ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Allah akan memberikan apa yang kita doakan, dan Allah akan memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa dua orang pasangan suami istri, yaitu Pak Karim dan Bu Yuli, keduanya adalah salah satu warga di salah satu desa di kecamatan di Kabupaten Jawa Timur, di mana dua orang ini sangat rutin membaca bacaan atau amalan yang bermanfaat untuk mendapatkan kekayaan dan ketenangan jiwa. Kedua pasangan suami istri itu selalu membaca Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni. Artinya, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha memberi kekayaan. Kemudian kedua orang pasangan suami istri itu membaca bacaan ini sebanyak 100 kali. Bahkan setelah mereka membaca 100 kali, mereka ketagihan untuk meningkatkan bacaannya secara istiqomah, yaitu sebanyak 1000 kali setiap hari. Dan mereka membacanya cukup lama dan istiqomah hingga suatu hari ada kejadian yang sangat tidak masuk akal bagi mereka, karena bapak atau pasangan suami istri itu memang tidak kaya, tidak memiliki harta yang cukup, dan mereka ini ingin bercita-cita untuk naik ke tanah suci, ingin melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Nah, pada suatu ketika ada seseorang yang datang ke rumah mereka dan bermaksud membeli sebidang tanah yang tidak begitu lebar, yang apabila tanah itu dijual normal, kata Bu Yuli, mungkin kisaran hanya laku 20 juta sampai 30 juta. Namun tamu yang datang ke rumah Bu Yuli ini bermaksud membeli tanah yang dimiliki oleh Bu Yuli, dan orang ini tahu dari beberapa warga bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Bu Yuli. Mereka yang datang ke rumah Bu Yuli ini adalah seorang pengusaha, di mana pengusaha ini hendak membangun rumah atau villa di kawasan Bu Yuli, dan kawasan milik Bu Yuli ini merupakan akses yang masuk dalam set plan pembangunan villa yang akan dibangun oleh pengusaha ini. Tanah itu adalah jalur utama menuju villa yang akan mereka bangun. Dan anehnya, mereka menawar dengan harga yang sangat fantastis. Mereka menawar tanah itu sebesar 200 juta. Awalnya Bu Yuli menolak, tetapi karena akhirnya setelah dirembuk bersama, akhirnya Bu Yuli menjual tanah yang mereka miliki itu. Kemudian setelah terjadi transaksi jual beli tanah itu, mereka kemudian justru menambah
harga yang telah mereka sepakati, karena pengusaha ini menganggap bahwa Bu Yuli adalah orang baik dan termasuk tidak mempersulit jual beli tanah itu. Mereka menambahnya menjadi 300 juta. Ini hal yang tidak masuk akal sebenarnya, apalagi tanah yang dimiliki Bu Yuli ini adalah tanah yang gersang, tandus, dan tidak bisa ditanami jagung, tidak bisa ditanami padi, karena tanahnya termasuk tanah yang keras. Tetapi apabila Allah berkehendak, Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Akhirnya Bu Yuli menjual tanah itu, kemudian sisanya setelah dipotong untuk naik haji, sisanya mereka beli sebidang tanah yang subur, kemudian mereka membangun rumah kecil, dan alhamdulillah tanah yang mereka beli dari hasil pertanian yang mereka tanam justru semakin hari semakin subur dan hasil panen mereka semakin bertambah banyak, hingga akhirnya mereka setelah menunggu beberapa tahun, mereka akhirnya mampu melaksanakan ibadah haji dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, sahabat, itulah salah satu keajaiban apabila kita seringkali mengamalkan amalan-amalan yang dibarengi dengan usaha, dengan ikhtiar. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa, segala pinta yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meremehkan zikir dan doa, meskipun singkat, namun jika dibaca dengan hati yang yakin, ikhlas, dan sabar, pasti akan sampai ke langit dan kembali kepada kita. Allah akan memberikan dan mengabulkan segala doa kita. Tentunya tidak hanya sekedar doa, tetapi ikhtiar kita harus juga ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat terinspirasi dengan kejadian ini dan kita bisa mengamalkan amalan yang telah kita sampaikan, yaitu Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Ghaniyu Ya Mughni, dibaca setelah selesai sholat fardu sebanyak 100 hingga 1000 kali. Silahkan sahabat-sahabat mengamalkan amalan ini, mudah-mudahan segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.